Artinya kan kita itu sebenarnya selain importir minyak memang itu yang patut kita segera atasi ya. Kita itu sebenarnya eksportir juga, satu CPO dan batu bara. Apakah ini juga bisa dimainkan secara geopolitik untuk agar bisa mengimbangi rupiahnya biar tetap kuat gitu? Iya, harusnya bisa. Dan harusnya bisa. Iya, harusnya bisa. Dan itu harusnya jadi agenda strategik negara ya. Jadi harus ada sinkronisasi itu. Termasuk nge-track yang kita ekspor itu berapa juta ton sih sebetulnya. Betul. Di harga berapa sih, masuk ke negara apa sih, itu harusnya bisa. Dan peluangnya bukan cuma di situ, apalagi kita ada nikel. Nah. Iya, besok itu kita ada dari boksit jadi aluminium bisa jadi stainless steel. Itu. Iya. Nah, kita harusnya bisa jadi pemain besar di situ. Makanya ada 3 minimal ya. Iya. Ada CPO, ada nikel sama batu bara. Batu bara. Kira-kira kita sudah memiliki kemampuan untuk mengelola ini sehingga menjadi barang yang bisa mengimbangi kekuatan. Kalau mengembangi udah. Tinggal gimana kita bisa melebihi bahkan. Melebihi nilai itu ya. Impor dolar itu buat impor minyak. Nah, itu yang harus dipikirkan karena kalau kayak batu bara kan belum dihilirisasi. Oke. CPO pun belum dihilirisasi. Kita ekspor bahan mentah sebetulnya. Iya, Udah masih dihilirisasi itu minyak nikel lah sedikit. Iya. Oke. Tapi kalau batu bara sama CPO kita bisa hilirisasi, berarti kita bisa ekspor farmasi. Lebih kuat kita lagi ya. ekspor minyak goreng, kita ekspor body lotion. Itu semua bahan bakunya kan CPO. Dari CPO. Yang ada malah kita impor skincare nih dari Iya, benar. dari Korea. Dari Korea gitu. Harga tuh di markup gila-gila. Bahan bakunya dari kita. Iya. Aneh banget. Nanti dibeli kita impor dari mereka. Iya. Kan lucu juga ya. Kita sempat ngomong hilirisasi rumput laut. Iya. Di Indonesia itu harga rumput laut 3.000 sampai 10.000 rupiah per kilo kering. Kita jual ke sana, kita impor udah 100.000 sekilo. Barangnya dari kita juga. Tapi kalau dicatat eksportir rumput laut terbesar di dunia Cina malah. Nah, Padahal dia impor rumput laut dari kita gitu loh. Iya. Aneh tapi nyata. Ya itu ya begitu banyak peluang lah yang sebetulnya kita bisa menikmati lah. Artinya kalau kita udah jadi negara berbasis ekspor tadi Pak. ya. Ketika rupiah melemah, kita happy. Nah, itu makanya. Kita harus jadi negara yang happy ketika mata uangnya lemah kayak Cina. Ya, benar. Cina bahkan sampai nyogok gitu loh, sampai lakukan manipulasi operasi pasar supaya yuan dia lemah terhadap US dollar. Sehingga barang ekspor dia kompetitif di Amerika. Murah barang dia. Nah, kita harusnya udah punya mindset begitu gitu. Berani bilang bahwa ya kita mau jadi negara eksportir. Kita harus mau rupiah kita melemah. Cuman sayangnya yang digoreng-goreng belakangan ini banyak karena kesan psikologis ya. Rupiah melemah itu kabar buruk. Betul. Rupiah menguat itu kabar baik. Enggak. Nah, itu berarti mindset orang yang hobi impor. Kenapa lu hobi impor? Lu mungkin mafia obat kali gitu kan di sini. Iya. Lu mungkin mafia kendaraan atau apa barang-barang impor. Mafia skincare kali. Mafia skincare gitu kan. Impor barang dalam dolar, kalau rupiahnya makin menguat lu seneng. Iya, betul. Gitu. Rupiahnya melemah lu bete gitu. Tapi janganlah, kita harusnya punya mindset kita mau jadi eksportir. Karena dulu gue eksportir ya, memang zaman waktu rupiah itu masih 9.000 perak gitu. Jadi sempat waktu itu rupiah itu naik ke 11.000 rupiah. Gue juga kaget gitu, oh ternyata gue bisa cuan ya, barangnya sama. Gue nggak ada tambah strategi marketing apapun, tapi omset langsung naik 20-30%. Karena rupiah melemah. Karena selisih kurs rupiah melemah. Di situ aku baru rupiah melemah itu kabar baik. Bagi eksportir. Bagi eksportir. Di situ aku baru tuh gara-gara itu. Jadi kalau bagi importir ini petaka ya? Petaka. Itu petaka. Dan itu nggak boleh. Kita harus kalau mau jadi negara maju harus lebih gede ekspor dibandingkan impor. Ekspor dikurang impor, selisihnya itu adalah GDP. Rumus GDP. Prabowo pengen GDP 8%, syaratnya konsumsinya naik, government spending naik, selisih ekspor impor lebih banyak ekspor. Ya, betul. Jadi penting banget kita memang ekspor kalau mau GDP naik. Gitu. Ya ini jadi ya sinkron lah sebetulnya. Jadi mau tidak mau kalau menaikkan di GDP ya pasti harus ada ekspornya lebih tinggi gitu ya. Betul, kalau mau ekspor lebih tinggi suka nggak suka, rupiah itu ya harus kompetitif, terjangkau, murah maksudnya. Kalau enggak ya orang mendingan beli barang Vietnam misalkan, atau barang Cina gitu. Tapi dengan 3 komoditas tadi, Mas Benik, itu kita bisa jadi penentu harga nggak? Dari batu bara, terus kemudian nikel. Iya, nikel sama CPO. Menarik nih, ini menarik nih. Ini karena udah ngomongin strategik nih, ini ngomongin geopolitik nih. Even kayak batu bara aja sampai hari ini kita punya ICI. Jadi coal indexnya Indonesia. But realitanya banyak orang ketika ekspor impor batu bara, indeks Newcastle dia pakai. Iya, benar. Batu bara. Newcastle nggak di Indonesia, Newcastle di Australia itu, yang based on pengiriman ke Inggris sebetulnya. Zaman dulu. Nah,
ya gimana ya kalau kita ngomong itu ya jujur kita belum punya kedaulatan di situ, belum punya nyali lah. Belum punya kekuatan ya Iya. untuk itu ya. Ngomong way back itu misalkan 10-20 years ago, Indonesia eksportir terbesar timah dan baku. Iya. Even Apple pun pakai timah kita, Iya, iPhone itu. Tapi yang nentuin harga timah bukan kita gitu. Iya. Aneh. Iya. Udah pasti settingan elit global. Iya. Yang kita sebetulnya bisa, kalau ada menteri yang punya hati ya, punya passion, dia bisa masuk ke sini, itu bisa kita pegang sebetulnya. CPO, nikel yang pegang sekarang di Cina, pembeli terbesar mereka. Batu bara masih pakai Newcastle. Ya sayangnya sih kita belum seberdaulat itu. Oke. Sayangnya. Dan itu saya yakin settingan, by setting. Saya pun kalau jadi orang, misalkan orang ngomong metal, emas segala macam pakai indeks di London. Apa mau London kehilangan Melepas itu. pengaruh itu? Iya. Belum tentu. Iya, nggak Pasti mau. nggak sih, pasti nggak. Pasti nggak maunya Pasti ya. nggak mau, pasti nggak mau. Pasti lakukan segala cara supaya Oke. ya mereka tetap berkuasa nyetel harga. Pasti. Dan itu banyak juga yang mengkondisikan di dalam sini ya. Agar Mafia- kita tuh mafia lokal agar yang- tidak Iya. kuat dihilirisasi dan tadi Iya. kedaulatan Iya, untuk menentukan pasti. harga. Pasti. Jadi mungkin Itu di kaki sini tangannya elit global itu. kaki tangannya elit global. Karena mereka nggak mungkin jadi triliuner kalau nggak Betul. ada kerjasama dengan elit global itu. Iya, itu dia. Jadi banyak. Jadi triliuner-triliuner lokal yang bandel juga banyak. Kalau CPO sendiri ditentukan di mana itu harganya, Bang? Hari ini kita CPO masih bisa Masih bisa mengendalikan. mengendalikan, tapi again ini tergantung dari big buyer-nya, tergantung kontraknya. Oke. Beberapa kali kayak India itu pengen bikin indeks sendiri, bahkan mereka banyak ngundang oligarki kita buat bikin penghilangan di situ. Jadi agak aneh nih, kita suruh bawa CPO kita ke India, di India oligarki kita yang sebetulnya ada oligarki Malaysia berbaju di Iya, Indonesia, buka penghilangan merubah CPO jadi minyak goreng di situ. Jadi yang menikmati nilai tambah harusnya kan kita. Ya, CPO mestinya juga kita dong, bukan Iya. India ya. Harusnya kita keluarin minyak goreng dong ke India. Betul, Kenapa harus betul. CPO harga murah? Iya, iya, iya. Ya itu tadi pengkondisian itu. Berarti India sudah melihat peluang itu dan mengambil itu maunya, ya kan? Iya betul. Karena dia termasuk importir terbesar di CPO. Karena penduduknya miliaran. itu makanya itu. Dan Cina ya. Iya, harusnya kita punya power lah ya. Mestinya. Gua nggak mau kirim sama lu CPO. Kalau mau lu beli minyak goreng. Ya, betul. Lu bikin pabrik di sini. Iya, Hire betul. tenaga kerja lagi di sini. Jadi nilai tambahnya kita yang ngambil, Iya, bukan pasti mereka gitu tambah kan. banyak musuhnya Amran tuh pasti itu. Iya, ayo Pak Amran bikin Pak. Udah pasti lah, saya yakin lah. Udah pasti lah. Karena mereka udah invest gila-gilaan di India. Oke. Nah, ini terkait Iya. sebentar lagi akan ada pengumuman nih untuk Q1 2026 pertumbuhan ekonomi. Nah, kira-kira gimana nih Bang Benik setelah melihat ini kan agak beda dari pengamat Iya, pengamat ya. iya, iya. Iya, Ini perspektif POV-nya memang investor. beda. Iya. Dibandingkan Q4 2025, Oke. kemungkinan besar turun. Dan harusnya turun? Iya dong, harusnya turun. Ya oke. kan perang. Oke. Iya. Nah, kalau kita bilang naik, ini tukang sulap berarti ini. Nggak mungkin gitu loh. Jadi pasti turun. Iya. Iya. Kalau bandingkan dengan Q4 2025. Tapi kalau ngomongin full year, Full year. Q1, Q2, Q3, Q4 2026, Mm-mm. saya yakin lebih tinggi dibanding 2025 kalau ngomongin full year. Jadi nggak bisa ngomong satu kuartal doang. Iya. Oke. Satu kuartal kayak trader. Investor kan ngomong jangka panjang. Gitu. Iya, Kalau iya. ngomongin jangka panjang, saya yakin bisa di atas 5,6% bahkan. Jadi lebih tinggi pertumbuhan ekonomi kita dibanding 2025. Oh. Bahkan sangat mungkin bisa masuk ke zona 6%. Kenapa? Mm-mm. Nah, iya. Harga komoditas naik. Oke. Itu yang nggak dihitung sama banyak ekonom. Harga komoditas naik. Nikel, kita ada invest di nikel. Waktu itu harga komoditas yang $14.000 per ton. Oke. Satu tahun yang lalu. Hari ini udah $19.000 per ton. Oh, itu yang membuat nanti kemungkinan 2026 akan ditutup di 5,6 positif. sampai 6. Iya, ini kita masih ngomong nikel ya. Yang Iya. lebih gede kan ada yang tadi Oke. CPO, batu bara. Dan kemungkinan bakal ada hilirisasi lain yang kita masuk. Dan tren harga komoditi akan naik terus. Pasti. Kalau Hormuz makin kacau. Gitu loh. Karena nggak ada minyak, orang butuh makan. Oke. Iya. Iya, dan Indonesia banyak masih ada contoh kayak pupuk ya. Kita itu oversupply di urea. Indonesia bisa ekspor urea. Terakhir saya tahu India itu sampai kirim orang buat impor pupuk dari Indonesia. Dia udah ketakutan gagal panen di mana-mana. Wah, itu bahaya sekali. tuh. Bahaya karena Kalau mereka India impor harus- urea dari Hormuz. Oh, gitu. Itu dia. Jadi satu Hormuz itu banyak banget tuh dampaknya. Betul. Iya. Pupuk ternyata banyak dari Hormuz. Karena bahan baku pupuk itu dari gas. Iya, iya. 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 Oil and gas 20% dari Hormuz alirannya. Jadi gitu kerannya ditutup ya. Wah, Cina sama India bakal panik nih.
Iya, iya, iya. Penduduknya paling besar. Penduduknya paling besar. Kalau kelaparan bisa gejolak sosial itu sana. Gejala sosial berat. Berat. Jadi Q1 ini akan agak lebih turun. Pasti, harus bahkan. Harus dibanding turun. 2024. Dibanding Q4 2025. Jadi nanti teman-teman bakal lihat banyak orang menyebarkan kepanikan. Kan buktinya kan Indonesia negara gagal nih. Ya. GDP-nya turun nih. Karena dibandingin ke Q4 2025. Oke. Ya, jelas aja. Ya, Kalau dibandingin Q1 2025? menurut saya juga pasti ada penurunan sedikit. Agak atau penurunan sama sedikit. atau penurunan sedikit. Karena kita ada perang. Q1 kemarin nggak ada perang. Gitu. Oh, oke. Tapi then again, Indonesia ini uniknya ya. Negara kan, ingat komponen GDP itu ada government spending. Iya. Ya. Kalau Bapak-Bapak tahu pengeluaran negara kita yang super ajaib ini, anggaran negara itu cairnya di Q4. Oke. Selalu agak aneh. Iya. Gitu. Ya, ya. Jadi justru Q4 itu kan biasanya musim hujan ya. Iya. Orang aspal jalan lah, Ya. bongkar. Betul. Trotoar ini kan Iya. aneh Q4 banget gitu. terakhir. Q4 soalnya gitu. Iya. Kalau ngerti logika spending yang konyol itu, akibatnya aspalnya rusak terus. Iya. Di aspalnya di akhir tahun. Tapi ya dari situ kita bisa lihat pertumbuhan Indonesia itu gradually seharusnya dari Q1 itu bawah terus naik Oh, di akan Q4. naik terus di Q4. Iya, bukan karena negaranya abal-abal, enggak, tapi memang Karena kebijakan Karena spendingnya di konyol. akhir, rezim ya. keuangannya itu ya. Rezim keuangannya dari mulai wali kota, kepala desa, jangan-jangan juga kelurahan, Iya, gubernur sama semua di Indonesia. Aneh banget. Padahal nggak boleh begitu ya. Harusnya memang udah ditakar kita spending itu berapa gitu.